Pak Suwardi lah sudah tadi hadir. Pak Suwardi dari Riau juga, Pak? Iya Pak, Pekanbaru Pak. Pekanbaru. Bapak mengajar di tingkat SD. SD juga. Sudah berapa tahun Bapak? Kalau di PAI mulai dari 2019 Pak. Sebelumnya guru kelas saya Pak. Sama dengan Ibu Siti tadi ya. Kalau di apa? Sekarang di sekolah itu juga? Iya, jadi sebelumnya saya kan guru kelas, kemudian 2019 Pak ikut ini ASN P3K Pak. Oh, P3K. Jadi menyesuaikan ijazah dengan ijazah pendidikan agama Islam. Itu kemarin Pak. Apa dulu sarjana dari? Dari UIN Susko juga Pak. Oh, sama dengan Ibu Siti juga ya? Iya. Terbiah? Iya Pak. Terbiah. Kalau Pak Suwardi dengan anak-anak bagaimana biasanya? Dekat atau jauh atau ditakuti? Kilir mungkin oleh anak-anak. Bagaimana biasanya Pak? Lumayan dekat Pak. Lumayan dekat. Sebab teorinya begini Pak. Ya. Dalam sejarah yang dulu masuk Islam itu orang-orang yang jauh dari Nabi atau yang dekat Pak? Yang duluan itu yang dekat dengan Nabi, contohnya Abu Bakar Pak. Iya. Iya gitu. Jadi yang dekat. Jadi begini, orang kalau sudah dekat dengan kita, maka orang itu bisa kita bawa ke mana kita coba bawa. Tapi kalau jauh dia, misalnya dia anak-anak benci kepada gurunya kan? Iya Pak. Bagaimana kita mengajar mereka untuk apa dia benci kepada kita kan? Karena kita setiap kali memarahi dia, kemudian apakan dia ya. Sampai bukan tingkat SD aja itu Pak, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan dulu pernah di Medan, pernah Bapak dengar ceritanya. Apa itu Pak? Mahasiswa itu dimarahi saja oleh dosen tiap masuk lokal. Akhirnya dibunuhnya dosennya. Di Medan dulu pernah. Itu gitu kan. Membunuh itu suatu yang nggak bagus, dosa besar gitu. Tapi oleh kita dosen pendidik di dalam apa kita ini kan dalam Al-Quran kan dikatakan Bapak Ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi potensi fujur ada, potensi takwa ada. Nah, anak yang membunuh apa tadi potensi fujurnya yang berkembang lebih besar karena ada lingkungannya begitu, karena dimarahi, kemudian bajunya dipersoalkan, kemudian apa kan? Akhirnya apa deh, gitu kan. Jadi kita sebagai pendidik sebenarnya kita di rumah juga begitu. Kita di rumah kan juga sebagai orang tua kan juga sebagai pendidik kan. Jadi bagaimana anak-anak itu dengan kita mungkin sifat perilakunya kita tidak suka, tapi cara kita mengapakan dia itu jangan menjauh dia dengan kita kan gitu kan. Iya Pak. Oke lah marah kita itu sebenarnya marah itu suatu yang manusiawi itu, tapi jangan sampai sampai rusak apa dia oleh kita kan. Jadi kalau begitu lanjutkan terus begitu Pak Suwardi. Ya. Tidak ada ruginya kalau kita suka. Sebab ada juga begini Bapak Ibu. Mahasiswa kalau ada PL, kata guru-guru sekolah biasanya PL saya itu tingkat SLTP, SLTA. Kata gurunya begini Bapak Ibu, ini laki-lakinya sudah anak tuh kan gitu kan. Ini laki-lakinya biko dianggapnya aku saya biko kan gitu kan. Di bawah lalu saya biko. Itu nasihat guru itu kepada anak-anak PL kan. Nah, itu bertentangan dengan saya Bapak Suwardi. Iya betul. Menurut saya dekati anak-anak itu. Di bawah lalunya sebab kalau laki kemudian ini bisa dia tuh. Sama juga orang Pak Suwardi. Anak muda, misalnya kan Pak Suwardi kan muda juga dulu ibu-ibu ini nih. Jadi kalau ada teman kalau laki-laki teman perempuan kalau sudah dekat kan, nah dia bisa bawa kemana kan, termasuk nikah kan itu kan. karena dia sudah dekat. Tapi kalau jauh ya nggak bisa gitu. Lah ditindak hidung Pak ya. Itu apanya seperti itulah kira-kira kan.
Jadi LPP Bapak Suwardi apa namanya? Sama Pak, materinya materi keteladanan Lukman, temanya subtema 1 Pak. Apa tuh Pak? Subtema 1 siapakah Lukman, sampai di situ aja tuh Pak. Berarti sama anak overlap dengan Ibu Susi tadi apanya? Sama Pak, Ya, sama. temanya sama. Ya artinya isi apa itu, kemudian redaksi bahasanya. Bu Susi dengan Pak Suwardi satu sekolah? Enggak Pak, Beda, Pak. enggak. Beda. Jauh, Pak. Sebelum membuat RPP kan tidak pernah bertemu Pak Suwardi dengan Bu Susi kan? Enggak ada. Ya. Jadi mahasiswa saya boleh menyontek, tapi redaksinya redaksi kita. Itu Celik punya teman kan, mahasiswa kan Celik punya teman kan. Yang punya teman tuh yang langsung copy paste. Celik lah punya teman, mungkin Dewan anak T kan. Tapi redaksinya Dewa. Itu jamu Dewa ada Pak. Pak Suwardi. Jadi keteladanan Lukman ya. Iya Pak. Isinya nanti sifat-sifat Lukman seperti Ibu Susi tadi juga. Ya, sifat-sifat Lukman, mulai dari siapa Lukman itu, anak siapa, kemudian sifatnya seperti apa, pekerjaannya apa, sampai di situ. Oh, di dalam sejarah orang tua Lukman ada diapakan Bapak? Dan bukunya ada anak-anak itu enggak? Ada di dalam buku, ada tuh Pak, di dalam buku. Ada. Jadi cerita itu Bapak Ibu semua ya, sekarang Pak Suwardi kan, harus ada yang kita ambil dan kita berikan kepada anak-anak, Pak. Seperti tadi juga, misalnya ketika Bapak memaparkan siapa ibunya, siapa bapaknya, mungkin perlu Bapak pikirkan juga apa yang Bapak bisa alihkan untuk anak-anak. Dia anak-anak itu dia punya bapak juga, punya ibu juga. Jadi kalau orang tua Lukman ini sebagai apa dia Pak? Kegiatannya atau soleh, orang baik gitu ya? Dia termasuk orang soleh dan dia kan namanya Baura bin Nahu bin Toreh Pak. Jadi ayahnya ini pernah menjadi nama ayahnya dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Kemudian pernah jadi guru dari Nabi Daud ya, kalau nggak salah. Iya, Nabi Daud. Nabi Daud sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Jadi artinya kesimpulannya memang Lukman ini berasal dari keturunan orang-orang soleh. Gitu. Tapi ya, itulah misalnya kan. Betul. Tapi dia bukan seorang nabi. Jadi bisa juga diapakan bahwa orang tua yang soleh itu ada potensi anaknya juga soleh. Akan menjadi soleh, betul Pak. Ya. Iya juga soleh. Jadi kalau kamu baik dari sekarang, kalau sudah dewasa, sudah apa, itu keturunanmu nanti potensinya solehnya lebih tinggi. Gitu. Iya. Jadi kata kuncinya ada yang sebagian, walaupun tidak semuanya Bapak, yang bisa dipindahkan, bisa dipahami oleh anak-anak. Oh gitu Pak ya. Begitu dia enaknya. Iya Pak. Begitu dia enaknya kan. Begitu juga sifat-sifat tadi kan. Sifat-sifat tadi lalu diceritakan, masukkan di dalam dunia anak-anak itu. Apanya tentu sifat tadi juga tawakal, ikhlas itu juga Pak. Kan? Jadi materinya itu sama jadinya kan dengan rujukannya buku tema yang sama gitu ya. Iya Pak. Jadi bagaimana Bapak Suwardi biasanya Bapak termasuk juga ya ibu yang lain sekarang Bapak ya. Biasanya dengan ceramah saja Bapak apa Pak? Tergantung materinya Pak, tergantung temanya. Biasanya dengan model-model seperti apa Bapak mengajar kalau nak ceramah? Kalau untuk apa ini, untuk materi ini ada berceramah, ada tanya jawab, kemudian nanti ada
berdiskusi, kemudian diskusi ini dengan kelompok anak-anak itu, Pak. Ya, untuk semuanya juga, tapi yang diuji Pak Suwardi juga ya. Ya. Anak-anak ini kan dunianya bermain, Pak ya. Ya. Jadi kalau bisa nanti Bapak pikirkan juga bagaimana dia bermain dengan materi ini. Jadi misalnya anak-anak itu biasanya kan suka lempar-lempar juga Pak ya, lempar-lempar kertas apa gitu ya. Iya. Jadi bisa aja buat permainan, misalnya sifat-sifat Nabi Luqman ini kan, di gulung kertas diapakan, mungkin kita bagi kelompok pelempar misalnya kan, ada penangkap kan itu kan, kemudian ada MC-nya kan bermain dia tuh. Iya. Pak Suwardi sebagai fasilitator melihat kan, diapakan kepada MC, suruh pelempar itu melemparkan kertas yang digulung-gulung itu kan ada sifat Luqman tadi kan. Iya Pak. Luqman. Lalu misalnya yang dilempar oleh pelempar sabar. Jadi apa yang dilempar nanti coba jelaskan oleh penangkap misalnya kan. Maka, nah jadi mungkin ada 4 kelompok mungkin Pak. Iya. Ada pelempar, ada penangkap, ada MC, kemudian ada yang menambahkan, kelompok yang menambahkan. Kan? Jadi apa artinya? Dia bermain yaitu lempar-lempar, tapi tujuan kita untuk mengajarkan sifat-sifat Luqman sampai Pak. Dan dia tidak payah duduk, sebab duduk ini kalau lama hangat tempat duduk kita Bapak. Gelisah dia Pak. Dewasa kan, gelisah dia. Jadi anak-anak itu mungkin setengah jam itu bisa ada duduk, apalagi anak SD. SD itu semakin muda anak manusia itu semakin geraknya harus banyak. Nah, semakin kita berumur, kita seperti saya ini kan kurang gerak gitu. Coba gerak kita sudah banyak dari kecil kan, sampai berumur hari ini kan. Tapi anak-anak itu bergerak. Jadi kalau bisa, termasuk juga Ibu Susi, Ibu Siti, bisa enggak bergerak anak-anak itu dengan memberikan materi kita gitu. Bergerak dia. Atau buat permainan yang lain mungkin tak lempar-lempar atau apa mungkin. Biasanya di luar lokal ada mengajarkan materi Bapak? Di luar lokal jarang Pak. Jarang ya. Kalau untuk PAI kebetulan saya baru 2019, 2020 ya kita udah vakum tidak lagi di lapangan. Berarti sudah pandemi ya, sudah dengan online. Sekarang di sekolah Bapak Ibu masih online nih? Sudah offline? Sekarang udah tatap muka Pak, tatap muka. Cuman masih kalau untuk waktunya masih dibatasi Pak. Begitu. Waktu. Kalau belajarnya sudah masuk semuanya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Cuman waktu masih dibatasi dari jam 7 sampai jam 1 itu masih 2 shift dia Pak. Nah, jadi itu mungkin yang perlu diskusi. Jadi saya uji komprehensif ini diskusi seperti ini aja Pak. Jadi mahasiswa saya kalau ada ujian akhir, ujian tengah semester, saya mengistilahkan tidak ujian Bapak Ibu, tapi latihan. Coba ujian coba berdebar jantung kita ya Pak. Iya Pak. Besok kita ujian ya. Bu Susi udah berdebar. Apalagi Bu Susi jauh, sinyalnya jauh pula kan. Iya Pak. Ya latihan. Sama begini Pak Suwardi. Ya. Misalnya Pak Suwardi itu kan sudah pasti bersepeda ya. Iya. Sudah pasti bersepeda. Tapi kalau saya katakan kepada Bapak, besok kita ujian sepeda ya. Yeah. Oh, berdebar juga jantung Pak Suwardi. Padahal Pak Suwardi itu sudah pasti bersepeda kan. Coba kata-kata ujian itu sudah menjadi kata yang jadi momok Pak. Banyak orang gitu. Iya momok. Jadi di kertas saya itu tidak ada ujian, ya, latihan. Coba kalau orang latihan tuh happy dia. Oh nih, kita latihan besok kan gitu. Latihan sepeda, latihan berenang kan gitu kan. Latihan berenang. Jadi salah satu pendidik juga Bapak Ibu, termasuk saya di perguruan tinggi, bagaimana membahagiakan anak-anak.
bahagia anak-anak itu dengan kita. Sebab orang yang bahagia itu otaknya bekerja dengan dengan tidak ada hambatan. Tapi kalau tertekan dia sulit dia berpikir. Sebab yang dipikirnya tekanan tadi. Tekanan. Tapi kalau bahagia orang berpikir kan itu kan. Dia memikirkan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu banyak masalah oleh kita kan itu kan. Sebab saya lihat pengalaman mahasiswa-mahasiswa saya, hal yang kecil oleh sekolah menjadi masalah kan. Yang kecil. Jadi menurut saya itu jangan jadi masalah benar. Kadang-kadang memang sistem persekolahan kita kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Misalnya kan tidak pakai seragam, dasi disuruh pulang lagi kan, dasinya tinggal kan. Padahal yang belajar itu kan tidak dasi loh Pak Suwadi ya, tidak dasi kan. Kenapa begitu tanya dia kenapa mana dasinya? Oke lah karena memang ada aturannya misalnya kan, atau topi lah atau sepatu kan. Oh iya tadi lupa. Oh lupa. Besok bawa ya. Ya Bu. Ayo udah itu selesai kan. Jangan disuruh pulang. Apalagi di denda pula Bapak. Ada orang tua menceritakan waktu SD anaknya nak bawa dasi di denda 1.000. Dia belanja 2.000 kan. Itu kurang uangnya 1.000. Itu kan tidak boleh itu. Anak-anak kalau diminta uang itu dia berikan aja kan. Tidak punya dasi ya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita pikir ulang lagi. Jangan-jangan yang benar yang kita anggap selama ini mungkin tidak benar. Gitu kan. Jadi dalam pendidikan itu yang saya tekankan Bapak Ibu memikirkan lagi. Gitu kan. Jadi mahasiswa saya bilang Anda mengajar nanti jangan sama dengan bagaimana guru Anda mengajar dulu. Mungkin itu. Sebab Anda jadi guru dengan guru Anda dulu tidak settingnya tidak sama kan itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada hal yang tidak baik yang tidak perlu Anda lanjutkan lagi kan gitu kan. Lanjutkan lagi. Seperti yang saya katakan tadi Pak Suwadi, mahasiswa terlambat biasanya kalau dosen lain terlambat disuruh tidak boleh masuk Pak. Padahal terlambatnya kan 10 menit, 5 menit kan. Kuliahnya 90 menit Pak. Jadi kalau 10 menit terlambat kan ada 80 menit lagi tuh. Iya. Tapi kalau disuruh pulang dia tentu yang dia terlambat 10 menit tapi dia sudah rugi yang dia bisa sebenarnya menikmati 80 menit tidak bisa gitu karena disuruh pulang, tidak boleh masuk lokal. Gitu kan. Kita selama ini rigid sekali. Kalau Pak Suwadi kalau terlambat anak-anak biasanya suruh pulang. Enggak Pak. Suruh masuk aja. Itu bagus. Saya setuju. Sebab pergi saja dia ke sekolah seperti Ibu Siti tadi kan, itu sudah bagus itu. Pergi saja ke sekolah gitu kan. Jadi saya ke mahasiswa saya tanya, Anda pernah terlambat sholat jemaah? Pernah. Apakah imamnya marah kepada Anda? Gitu kan? Tidak ada. Ya kenapa tidak itu yang kita adopsi untuk dunia pendidikan kita? Bahwa terlambat itu di mana-mana orang terlambat karena ada penyebabnya kan gitu kan. Bukan dia yang ingin gitu kan. Jadi itu yang saya sama dengan Ibu Susi juga, kalau ada kejadian terlambat Bapak tanya kenapa terlambat. Kalau sudah dia jawab, ayo udah itu. Oh tadi macet, silakan masuk kan itu. Tapi dialog itu penting Pak Suwadi bertanya itu. Iya Pak. Bertanya dialog. Sebab dengan kita bertanya dia berpikir gitu. Dia berpikir. Misalnya PR, mana PR-nya? Tidak dibuat, kenapa tidak dibuat? Lupa. Kalau lupa jawabnya apa? Kata Pak Suwadi kepada anak itu lagi. Apa tugasnya? Kalau orang lupa, apa tugas kita? Biasanya mengingatkan Pak. Mengingatkan. Itu aja. Selesai kita tugas kita kan? Kalau dia mana PR-nya tidak mengerti Pak, apa tugas Bapak? Apa yang dilakukan? Tidak mengerti dia, tidak paham. Diulang kembali Pak. Iya, kembali. Iya. Diberikan pengertian. Nah, selesai tugas kita. Nah, selama ini kan begitu. Tidak jalih jo, lebaran kali mau ngician kan tuh, mau mengajarkan marah-marah. Nah, itu ditanya di mana orang tinggal kan itu kan. Dia makan sayur gitu kan. Itu kan sampai ke sayur apa ini kan. Apaan sih ibu ang sih kan.
Dibahas di Kalau kantor bahasa tuh, Pak. Minang, bahasa Minang karena bapak ibu beliau kan paham ya Pak. Ya? Iya, iya. Oh iya, oh orang Melayu katanya kan. Melayu. Nah sampai ke situ ya kan, padahal nggak urusan, harusnya nggak sampai ke situ. Makan sayur, kurang gizi, oh kenapa nggak sampai ke situ, gitu kan? Jadi itu mungkin yang perlu kita apakan. Sebab ibu-ibu dengan bapak ini kalau tingkat SD semuanya sepertinya. Iya, Pak. Pak cek itu tingkat apa ngajar? SD juga? SD, Pak. Oh SD juga. Iya, Pak. Jadi bapak-bapak ibu ini adalah peran yang sangat berat gitu. Di tingkat pendidikan rendah. Apalagi Ibu Siti ini kan. Nah kalau dunia perkuliahan kita kan anu saja bapak ibu. Ini dia sudah dewasa, sudah apa kan. Nah bapak-bapak ibu orang yang memang belum tahu benar, tidak banyak tahu gitu. Banyak tidak tahu dia. Nah itu tugas bapak ibu kan. Coba bayangkan. Nah disitulah pentingnya kesabaran, ketawakalan, keikhlasan tadi. Kalau tidak sabar ya lah naik darah tinggi asam urat, jantungan gitu. Ya coba perilakunya banyak kan. Perilakunya sebanyak ini loh kan. Sebanyak dia pula kan. Kalau nak ikhlas kita apa kita. Jadi kalau di luar negeri kalau yang mengajar SD itu memang justru orang-orang yang apa iya profesor gitu kan. Karena memang dunia anak-anak yang payah tadi, apalagi sekolah Bu Siti itu harus orang yang pas sekali supaya tahu dia bagaimana kikilatnya supaya bisa belajar dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Suhardi. Terima kasih Pak Suhardi. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Pak. Nah, iya.